Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang dan kita masih membincangkan tentang tips menjaga kesehatan anak di era new normal bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Sebagai RSUD Kota Malang milik pemerintah Kota Malang tentunya sudah membuat Anda jangan sampai takut ke rumah sakit begitu ya. Karena di RSUD Kota Malang screeningnya sangat ketat dan tempat untuk perawatan COVID itu sudah terpisah jauh, bahkan juga ini terkait dari tumbuh kembang anak begitu. Jangan sampai tunggu anak Anda sakit kemudian harus ke rumah sakit dengan terlambat begitu ya. Silakan dilanjutkan dokter. Maksudnya kadang orang kan mikirnya ke rumah sakit nanti kalau anak saya panas, sakit perut gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah karena anak itu bertumbuh dan berkembang ya. Ketika ada gangguan perkembangan, contohnya anak saya ini usia 6 bulan atau 8 bulan kok belum bisa tengkurap, itu silahkan bisa datang ke rumah sakit. Karena kami ada untuk poli tumbuh kembangnya ya, kemudian juga ada terapisnya juga di sana nanti. Poli tumbuh kembang dengan terapis lengkap begitu ya, sehingga ada keterlambatan pertumbuhan, keterlambatan kemampuan anak juga harus diwaspadai gitu dok ya. Baik, nah terkait dari new normal ini juga, bahwa ternyata kan di era pandemi ini mau tidak mau anak-anak mau nggak mau di rumah saja. Kuliahnya juga dari gadget begitu ya. Kemudian juga apakah ini mempengaruhi perkembangan mental anak sih sebenarnya dok, kalau boleh berbincang dengan era pandemi ini? Iya, kalau dari era pandemi ini sebenarnya banyak itu sudah diteliti bahwa ternyata memang ada perubahan mental. Pertama, kalau dari tadi yang daring, dia tidak bersosialisasi. Tidak bersosialisasi itu juga akan mempengaruhi ya. Kemudian yang kedua, memang beberapa waktu kemarin, tahun kemarin dia ada penelitian kan ada peningkatan kekerasan ya, peningkatan kekerasan terhadap di KDRT di rumah tangga. Nah itu kan juga akan mempengaruhi mental terhadap anak. Penyebabnya kalau dari penelitiannya bisa karena itu tadi ekonomi. Jadi orang tua kan ya, orang tua ke ekonominya itu akhirnya juga akan mempengaruhi ya. Dari pembelajaran yang kemudian berganti-ganti, biasanya anak-anak itu bingung. Nah, pembelajaran berganti-ganti bingung itu juga akan mempengaruhi mental. Itu memang dari penelitiannya banyak. Nah, makanya kenapa ada opsi kan, terus akhirnya coba kita luring, tapi dengan protokol kesehatan dan syarat-syarat yang tadi sudah dibilang tadi. Baik, karena memang ini berpengaruh terhadap mental anak yang tidak bagus juga begitu ya, karena memang kebiasaan bersosialisasi itu sehat begitu ya dok ya, kebiasaan untuk menekan egonya juga termasuk untuk anaknya tersebut. Nah, kita juga berbincang tentang gizi anak, bahwa ternyata dari new normal ini orang tua harus ekstra juga dalam ekstra gizinya anak begitu, untuk bisa memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh yang baik sehingga tidak terpapar. Nah, gizi anak yang baik ini yang seperti apa sih dok? Gizi anak yang baik yang seimbang. Kalau kita mau bilang dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan panduan, terutama untuk era pandemi ini ada panduannya di situ bahwa memang harus cukup ya. Kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna gitu ya, jadi cukup karbohidrat, protein, kemudian vitamin. Nah, vitamin dan mineral itu dapat dari mana ya? Dari buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna, itu semua harus tercukupi. Kemudian juga dengan susu juga ya. Itu semuanya harus, tetapi jangan dilupakan aktivitas juga harus. Selain gizi itu kan aktivitas itu juga meningkatkan. Nah, meningkatkan untuk imunitas tubuhnya. Bagaimana caranya? Mungkin perlu olahraga 30 menit. Kalau di rumah apa harus keluar gitu kan? Enggak. Di rumah mungkin bisa lari-lari kecil di rumah 30 menit. Nah, seminggu bisa 3-5 kali itu bisa. Jadi salah satu alternatif. Harus tetap aktivitas fisik begitu ya, untuk berolahraga, jangan sampai gizinya dilengkapi tapi tidur aja begitu ya. Terus kemudian yang ramai kemarin itu kan vitamin D ya, vitamin D berjemur. Nah, berjemur itu juga bisa. Di rumah bagaimana? Bisa kan buka jendela, itu bisa dijemur, berjemur dia ya. Di jam berapa sih tepatnya dok? Ini kan kemarin banyak program jam begitu ya. Banyak. Kalau dasarkan dari ahli kulit ya, dari ahli kulit itu yang bagus itu adalah jam 10 ya, jangan sampai di atas jam 10. Oke, justru sampai di jam 10, bukan 9 ke 10 ya dok? Boleh, pokoknya di bawah jam 10, jangan sampai di atas jam 10. Karena kalau di atas 10. di atas jam 10 itu banyak hal nanti akan menimbulkan efek yang kurang bagus. Baik, jadi tidurnya juga harus cukup ya. Tidurnya harus cukup. Harus cukup. Baik, jadi selain gizi juga istirahat anak juga harus cukup. Kemudian mengajak untuk berolahraga juga, begitu ya dok ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin yang paling baik untuk melengkapi gizi anak ini vitamin apa sih di era pandemi ini? Vitamin hampir semua ya, vitamin C kita butuhkan, vitamin A dibutuhkan, vitamin D juga dibutuhkan. Mungkin yang jadi pertanyaan orang-orang gini,
apakah perlu dikasih vitamin dari luar? Ya, itu yang banyak jadi pertanyaan ya. Kalau sudah cukup saja cukup atau kalau itu sudah cukup, sebenarnya cukup, nggak perlu dikasih dari luar. Ya, kalau mau dikasih boleh saja. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa dari pemenuhan itu dari makanan cukup, tidak perlu juga tidak apa-apa. Cuma kalau vitamin D khusus memang kita harus berjemur ya. Ya, itu tidak bisa dikonsumsi. Ada dikonsumsi ada, tapi berjemur itu karena lebih akan merubah zat aktifnya nanti. Baik, kemudian kita juga ingin bertanya tentang kondisi anak yang tergolong kelompok rentan nih terhadap virus COVID-19 begitu atau virus apapun itu. Iya. Kalau virus COVID ini ya atau virus apapun, obesitas tadi salah satunya. Kemudian anak-anak itu ada juga penyakit komorbid, sama seperti kalau orang dewasa hipertensi, ada juga anak-anak yang mengalami hipertensi juga dia nanti berpotensi, lebih mudah terpaparnya. Atau dia yang kena TBC, anak-anak yang kena TBC. Kemudian penyakit kronis, ya, penyakit kronis contohnya penyakit jantung. Nah, itu kan ada penyakit jantung bawaan. Atau sindrom-sindrom tertentu, autoimun, SLE, anak-anak kan juga ada yang terkena itu ya, itu dia lebih rentan. Hampir sama ya dengan dewasa. Apakah memang harus dilakukan pengecekan secara berkala? Kalau biasanya orang sudah lansia malah rajin bikin check up gitu ya, medical check up. Apakah anak-anak juga harus melakukan medical check up, Dok? Kalau secara khusus seperti itu tidak. Jadi anak-anak itu memang ada untuk pertumbuhan dan perkembangan, itu kan selalu check up ya, rutin, dari situ kan bisa terdeteksi. Baik. Jadi harus tetap ngecek walaupun bukan medical check up seperti lansia begitu ya. Tetapi anak-anak harus juga tetap diwaspadai, jangan tunggu ketika sakit saja. Tetapi ada poli tumbuh kembang seperti di RSUD Kota Malang. Jangan lupa di Jalan Rajasa nomor 27 Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang. Nah, selanjutnya nih untuk tips untuk anak-anak. Nah, tidak usah yang anak-anak, dewasa saja menggunakan salah satu APD begitu, alat pelindung diri seperti masker ini saja. Ini kan masih jadi PR nih, Dok. Tidak bisa secara konsisten begitu. Nah, untuk anak-anak bisa semangat menggunakan APD selama nanti sekolah terutama ya. Anak itu baru bisa diajari memakai masker ya, yang kita maksud APD sekarang kan itu masker ya. Itu di atas 2 tahun. Tapi itu juga harus ada atas pengawasan orang tua. Jadi kalau di bawah 2 tahun tuh jangan ya. Di bawah 2 tahun tuh jangan karena kalau 2 tahun ke bawah itu efeknya nanti kan nggak tahu, tiba-tiba nggak direkomendasikan memang Kalau 2 sampai 5 tahun tuh di bawah pengawasan orang tua. Kalau di atas 5 tahun sudah bisa mandiri, kita ajari. Nomor 1, memang kita tidak memaksa ya, kita mengajari anak bagaimanakah kita beritahu. Kalau sudah 5 tahun tuh kan bisa ya, 2 tahun tuh sudah bisa diajak komunikasi, kenapa harus pakai masker. Nah, contohnya apa sih? Oh, ini sekarang ada sakit. Kalau kita dengan menggunakan masker ini kayak jadi pahlawan kan gitu ya, jadi pahlawan, kita tidak menularkan. Nah, gitu. Memberikan motivasi seperti itu kepada anak. Kemudian kita contohin. Jadi orang tuanya mencontohkan, nah ini loh cara pakai masker yang benar bagaimana, menutup hidung kan gitu ya, menutup mulut. Nah caranya seperti itu. Kalau dia tidak mau terus diminta, sekarang kan banyak ya gambarnya macam-macam. Nah salah satu solusi, gambarnya macam-macam. Mau minta yang mana? Nah mau minta yang mana? Serahkan aja sama anaknya, minta yang gambar ini, tidak apa-apa. Nanti dicoba. Tapi ketika dia pengap ya, kalau pengap. Tidak apa-apa dicoba sebentar. Nah, sebentar. Kalau di tempat ramai dia rewel aja, coba digendong. Jangan langsung dilepas maksudnya ya, digendong, ditenangkan. Itu salah satunya. Kalau latihan pertama berapa menit gitu dia bisa tahan, besoknya nanti ditambah lagi. Itu bisa. Itu salah satu tipsnya ya. Mungkin. Tipsnya adalah cari tokoh-tokoh favorit anak Anda begitu. Nanti di situ banyak sekali pilihannya, bahkan di online pun begitu ya. Digital market semuanya juga sudah menyediakan masker dengan berbagai tokoh-tokoh favorit anak-anak Indonesia. Nah, kalau kita berbincang tentang tips untuk menjaga kesehatan juga nih, biar anak-anak ini nanti ketika sekolah benar-benar tatap mukanya efektif, tetapi anak-anak ini juga tetap bisa tertib gitu. Tipsnya ini seperti apa sih orang tua harus mengedukasi anaknya? Karena kan dari rumah baru belajar, berangkat ke sekolah. Iya. Apalagi yang baru ini ya, apalagi yang anak baru masuk kelas 1 SD gitu. Betul. Ya. Seperti yang dibilang tadi ya, mungkin pertama masker ya. Baik. Masker. Simak terlebih dahulu bagaimana tipsnya agar anak-anak ini terbiasa dengan new normal yang sehat untuk nanti di sekolah. Kita akan segera kembali selepas yang satu ini.